Kalian merupakan JavaScript developer yang biasa ngoding React.js, Vue, ataupun Svelte untuk front-end-nya, tapi teman-teman ngerasa penasaran sama Ruby on Rails dan apakah bisa kita ngoding Ruby on Rails tapi front-end-nya pakai salah satu framework JavaScript tersebut kayak React.js, Vue, atau Svelte. Baik lagi sama gue Ricky, kita akan bahas yang namanya Inertia Rails. Oke, di sini gue udah punya Excalidraw. Kalau misalkan kita ngoding Ruby on Rails, karena dia merupakan framework full stack, jadinya kan semua di-handle tuh, front end di-handle menggunakan biasanya IRB, back endnya sama Ruby sendiri sama database-nya. Jadi udah dibikinin kerangka kerjanya supaya kita sebagai programmer tuh udah tinggal ngoding-ngoding aja lah gitu ya, ngoding front end, back end, database udah tinggal kita konekin aja gitu dengan mudah. Nah, tapi bayangkan teman-teman yang mungkin dari JavaScript developer familiar sama JavaScript, biasa ngoding React.js, pengen nyobain Rails dan front end-nya pengen diganti nih dari yang ini tadinya misalkan IRB. Di sini biasa pakai IRB, kalian pengen ngeganti itu jadi React.js. Pengen pakai React.js. Gimana? Kita bisa menggunain yang namanya Inertia Rails ya. Yang tadinya ini di sini kita pengen kayak gini. Pakai apa? Pakai Inertia JS. Sebenarnya Inertia JS ya, cuman ini akan dikhususkan ke Rails-nya gitu. Nah, di sini gua ada salah satu gem yang bisa digunakan untuk memudahkan kita untuk ngoding Ruby on Rails dan React.js. Namanya itu Inertia Rails Contrib. Nah, di sini kita ada instruksinya untuk nambahin dulu si gemnya ya. Oke, kita bikin dulu Rails application-nya ya. Rails di sini nama aplikasinya Inertia Rails example. Kemudian si JavaScript-nya gue skip, si asset pipeline juga gue skip. Enter. Dia nge-create seperti biasa, nge-create aplikasinya. Udah beres, terus kita buka di Visual Studio Code. Oh, ini salah yaitu dua-duanya. Kita pindah dulu cd inertia rails example clear, kemudian code. Nah, di sini awal-awal seperti biasa gue akan commit dulu. Min m ini commit. Oke, sip. Clear, dah. Sekarang kita nambahin dulu si Inertia Rails-nya. Copy, kemudian ke sini. Kita lewat kitty-nya aja dulu di sini. Nah, ini harus dihapus nih tanda dolarnya ya. Kayak ini. Enter. Dia nge-fetch, download si gem-nya. Habis itu kita cek lagi di sini. Habis itu udah beres, kita sekarang tinggal nge-generate inertia-nya ya. Copy, paste. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita di aplikasinya kita itu belum ada paket JSON ya, karena kita nggak pakai JavaScript kan tadi pas begitu nge-generate aplikasinya. Nah, sekarang kita ditanya mau pakai Fit Ruby nggak? Kita pakai Fit Ruby aja. Nah, terus dia ngebikin Fit Rails, jadi dia nge-install gem baru namanya itu Fit Rails gitu ya, si gemnya. Kita tunggu dulu. Si Fit ini nanti mungkin teman-teman yang dari JS juga lebih familiar, ada namanya Vite gitu ya, Vite. Nah, ini ada pertanyaan kedua, mau pakai Tailwind nggak? Pakai aja. Sekarang udah umumnya pakai Tailwind ya. Buat create project baru, apalagi di ekosistem JavaScript itu kebanyakan CSS-nya udah pakai Tailwind semua gitu ya. Jadi kita ngikutin aja. Nah, di sini ada pertanyaan nih, framework apa yang mau dipakai di Inertiana ya? Ada React, ada Vue, ada Svelte. By default dia akan ngasih pilihan React, tapi kita bisa pilih yang lain. Nah, di sini gue mau coba ikutin aja pakai React. Dia akan nge-install dulu tuh ya npm add inertia.js react. Terus dia udah beres ya, udah berhasil. Sebelum kita jalanin ya si bin dev-nya, kita pengen lihat dulu ada apa aja sih si file-filenya yang ditambahin. Lihat nih di git ini, di source control-nya dia ada 25 nambah file. Di app-nya ada nambah controller,
inersia example. Ini yang udah di Rails berarti dia ada kontrol inersia example, terus di roots-nya juga pasti udah ada inersia example. Nah, yang perlu teman-teman lihat perhati ini front end. Kita dibikinin folder baru yaitu front end. Kalau teman-teman ngoding Rails pure itu nggak ada folder front end, nggak ada. Nah, di sini dia ada front end, ada 3 folder lagi, ada asset, entry point, page. Asset ini nanti buat nyimpen asetnya ya, image dan lain-lain. Terus entry point-nya kalau kita cek di inersia ataupun di application JS, nah nanti si entry point-nya di sini. Dan ada si page. Nih, lihat di sini udah pakai JSX nih karena kita pakai si React ya. Nih. Tuh, di sini udah pakai JSX. Kalau kita coba cek lagi di sini apa aja sih yang ditambahin ya. Ketika kita ngegenerate si inersia React-nya, dia nambahin feed config dan lain-lain, terus front end entry point, front end page dan lain-lain itu semua udah dibikinin sama si generatornya. Sekarang kita ngejalaninnya gimana? Berarti kita coba jalannya adalah bin dev. Nah, dia pointing ke localhost 3100. Kita buka aja di sini. Localhost 3100. Terus bagian inertia example. Nah, lihat nih. Ini udah berhasil ya. Kita buat ngegunain si React.js-nya. Terus ini juga ada instruksinya nih ya. Saya perbesar. Edit front end page inertia example JSX ya. Ini berarti kita bakal ngoding React di sini. Ya. Kita buka di sini. Kita misalkan mau ngedit ya. Ngedit mana? Nih di sini nih. Tambahin deh. H3 misalkan. Hello world. Save, kemudian ke sini. Nah, ini udah ada nih. Dan nggak harus di refresh ya, karena dia udah hot reload si feed ini. Ini ikonnya klik gitu ya. Kita udah berhasil. Terus kalau misalkan di React, biasanya kan dia itu based on komponen ya. Cuman saya udah lama nggak ngoding React.js, jadi udah agak-agak lupa. Dia itu bisa harus pakai page atau dibikinin komponen gitu ya. Kita coba ini commit dulu lah ya, seperti biasa. Ini commit dulu, berarti ga.gc -m ini generate inertia gitu ya. Oke, kita udah nge-commit, mantap. Sekarang kita akan coba untuk bikin komponen, karena Rails ini kan identik dengan komponen-komponen ya. Misalkan kalian punya komponen button, komponen apa lagi? Banyak lah gitu, navigation dan lain-lain. Biasanya kalau si React itu pakai komponen ya. Kayak di sini juga dia pakai ini nih, head ini pasti salah satu dari komponennya. Terus mana ya, ada lagi nggak ya? Nggak ada di sini mah. Kita coba bikin aja ya, kita coba bikin. Buka Explorer-nya, terus kita bikin mungkin folder baru ya di sini, folder components. Terus kita bikin file baru, misalkan say hi aja ya. Say hi.jsx. Terus ini apa ya? Export default function namanya say hi. Ini kelebihan. Nah, gini. Terus return langsung ya kalau di React return, terus fragment, habis fragment baru kita isi di sini. Kita bikin aja hi do some code, some React.js code with Ruby on Rails. Save. Ini udah bikin si komponennya. Sekarang kita pengen manggil komponen ini ya di sini. Di inersianya kita geser aja nih di bawah hello world, kita panggil aja say hi. Harusnya dia langsung ke import, biasanya gitu sih. Ke import ini nih langsung ke import dari komponen say hi. Save. Coba di sini cek. Nah, ini lihat muncul nih, udah muncul nih.
I'm do some React.js code with Ruby on Rails. Mantep. Berarti kita udah bisa ngoding React ya, ngoding React pakai Rails itu terintegrasi, mantep banget. Gokil. Cek dulu front end, komponen, kita nambahin komponen, ini page-nya. Sisanya kalau di si controllernya kita cek ya, controller, inertia example. Nah, di inertia example untuk si index action-nya dia itu ngerender inertia, terus nama page-nya inertia example. Nah, ini harusnya dia berarti kalau misalkan salah nih ya, E-nya kita tambahin 3 ya. Kita di sini refresh. Nah, dia nggak keload ya. Nggak keload kenapa? Karena kita itu ngerendernya nama page-nya salah. Nah, jadi bener-bener convention juga ya, teman-teman harus tahu. Nah, save kalau misalkan sama, refresh, nah dia baru muncul. Gokil. Terus ini ada props. Props di sini pasti dia itu namanya property ya. Jadi dari si controllernya si Rails kita berarti bisa ngepassing data. Nah, di sini dia ngepassing datanya itu nama name. Terus dia dari params ngefetch name. Kalau misalkan di fetch-nya ini nggak ada, dia bakal ngebalikin world ya. Kita coba tambahin ya di sini kan. Kita coba tambahin ini. Sorry, salah mencet. Coba tambahin params name sama dengan Ricky. Enter. Nah, langsung di sini nih. Hello Ricky. Gokil ya. Gokil berarti keren banget sih yang bikin inertia ini. Jadi dia bisa jadi protokol penghubung dari yang tadinya apa ya? Coba saya gambarin di sini ya. Penghubung dari yang tadinya si Ruby on Rails ini full semua satu ekosistem, front end-nya pakai Ruby template dan lain-lain. Sekarang dia bisa pakai React.js. Dan kelebihannya berarti ini tuh si React-nya itu nggak harus bikin router lagi loh. Kita coba cek ya. Kita coba cek di root. Nih, dia cuma satu doang di sini doang nih routernya nih. Inertia example. Gokil, keren. Dia cuma satu doang si rootnya. Jadi si React.js-nya nggak perlu musingin lagi tentang roots ya. Udah bisa langsung aja pakai dari si controller, dari si roots-nya si Rails gitu. Mantap ya. Jadi kita bisa ngoding React.js di sini pakai yang namanya inertia Rails contrib. Teman-teman bisa coba di sini ya. Ini udah ngoding si React.js-nya. Terus kalau misalkan kita tadi kan dia itu ada props-nya itu name ya. Terus di inertia juga dia bisa ngambil props-nya gimana? Nah, kayak gini doang nih. Ngambil props-nya nih. Ini juga berarti mungkin kita bisa pakai di si say hi-nya. Coba deh kita ke si say hi. Di sini bisa nggak ya? Penasaran? Name. Berarti karena kita punya expect name di sini, berarti kita perlu ngasih si props-nya itu ke sini. Name ya sama dengan name gini. Refresh. Terus kita implement si ininya nih. Hi, I am, kita panggil aja di sini. Name. Do some React.js. From BDG gitu. Coba ke sini refresh. Nah, gokil, mantap tuh. Sesuai ya. Kalau misalkan di si parameternya kita ganti Mamat. Mantep ya. Keren banget ini si inertia Rails, kita bisa ngoding React.js di atasnya Ruby on Rails. Dan dia udah hot reload. Mantap banget. Buat teman-teman yang mau nyoba, silahkan langsung aja cek gemnya, namanya itu inertia Rails contrib. Segitu dulu. Nanti mungkin gue akan coba-coba bikin kayak gini, bikin si React.js, ngoding-ngoding, atau mungkin explore lain mengenai ekosistemnya si Ruby on Rails. Stay tune terus. Salam programmer best friend.